Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marianus Payung Siga dengan NIM 240701076. Nah, teman-teman, tahukah bahwa masalah gizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia? Dan tiga kondisi yang paling sering dijumpai pada ibu hamil dan anak balita adalah anemia gizi, stunting, dan juga wasting. Jadi dalam video ini saya akan coba menjelaskan apa itu ketiga masalah gizi tersebut, dan lalu mengapa sih masalah ini berbahaya dan bagaimana langkah pencegahan serta penanganannya baik dari sisi klinis maupun kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama kita masuk ke pada anemia gizi. Jadi kita akan mulai dulu membahas tentang definisi dan dampak dari anemia gizi. Jadi anemia itu berarti kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari pada keadaan normalnya. Penyebab paling umum itu adalah defisiensi zat besi, sehingga sering disebut anemia gizi besi. Dan dampaknya itu sangat serius ya teman-teman, itu karena bisa membuat tubuh mudah lelah, terus juga konsentrasi menurun, lalu risiko komplikasi kehamilan meningkat, dan pembengkakan otak anak bisa terganggu. Jadi ya, dan juga penyebab utama itu anemia bisa timbul karena yang pertama, asupan zat besi rendah atau bioavailabilitasnya buruk. Lalu yang kedua, kehilangan darah kronis misalnya karena menstruasi atau infeksi cacing tambang. Yang ketiga, penyakit menahun seperti malaria. Dan yang keempat itu kekurangan mikronutrien lain seperti folat, vitamin B12, dan juga vitamin A. Jadi ya, kita harus memperhatikan empat penyebab utama ini, dan kalau bisa ya dihindari gitu agar tidak terjadi penyakit anemia gizi ini, karena ya itu lagi dan lagi bakal berdampak kepada si anak dan juga ya si ibu sendiri gitu. Lalu untuk pencegahan dan tata laksananya itu meliputi pertama, konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, hati, ikan, sayuran hijau, dan biji-bijian. Lalu yang kedua itu ada minum tablet tambah darah atau suplementasi zat besi khususnya bagi ibu hamil dan remaja putri. Ingat, minum vitamin tablet tambah darah, kalau dikasih minum nak. Lalu yang ketiga itu pencegahan infeksi cacing dan malaria melalui deworming dan penggunaan kelambu. Lalu di layanan kesehatan, anemia itu diobati dengan suplementasi zat besi sesuai dosis dan pemeriksaan rutin hemoglobin, serta pemantauan juga dilakukan di posyandu atau puskesmas untuk memastikan kadar Hb meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang stunting. Jadi stunting itu adalah suatu kondisi tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya. Dan masalah ini menandakan kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Dan dampak jangka panjang dari masalah stunting ini itu adalah anak yang stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, lalu prestasi belajar rendah, produktivitasnya tuh menurun saat dewasa, dan juga lebih rentan terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Dan penyebab utama dari stunting sendiri itu adalah gizi ibu hamil yang kurang, lalu juga bayi lahir dengan berat rendah. Lalu ada yang kedua itu adalah pemberian ASI dan MPASI yang tidak adekuat. Lalu yang ketiga itu infeksi berulang seperti diare dan ispa. Yang keempat itu sanitasi dan akses air bersih yang buruk. Dan yang terakhir itu adalah faktor sosial ekonomi dan juga pendidikan orang tua. Dan ada pun juga pencegahan dan penanganan. Jadi upaya pencegahan stunting ini dimulai sejak remaja dan kehamilan. Yang pertama itu ada perbaiki status gizi ibu, konsumsi tablet tambah darah,
dan juga akses antenatal care. Yang kedua itu adalah setelah lahir ASI eksklusif itu diberikan 6 bulan, lalu MPASI bergizi dan juga beragam. Dan yang ketiga itu jaga kebersihan melalui akses air bersih dan sanitasi serta imunisasi lengkap. Dan yang terakhir itu di tingkat komunitas pertumbuhan anak dipantau secara rutin di posyandu. Dan jika stunting sudah terjadi, intervensi yang bisa dilakukan itu meliputi perbaikan pola makan, stimulasi perkembangan, dan juga pencegahan infeksi agar pertumbuhan tetap optimal. Selanjutnya, wasting atau gizi kurus akut. Jadi wasting sendiri itu adalah kondisi berat badan yang terlalu rendah dibanding tinggi badan. Ini menandakan malnutrisi akut dan meningkatkan risiko kematian, terutama bila berat terhadap tinggi sangat rendah atau terdapat edema. Penyebab utamanya sendiri itu terjadi karena kekurangan asupan makan secara mendadak, penyakit berat seperti diare atau pneumonia atau kondisi darurat seperti bencana dan krisis pangan. Dan deteksi dan tata laksananya sendiri itu kalau di lapangan screening dilakukan dengan pengukuran lingkar lengan atau MUAC, dan penanganannya itu mengikuti prinsip community based management of acute malnutrition. Jika komplikasi, anak dirawat jalan dengan pemberian ready to use therapeutic food atau RUTF dan antibiotik sesuai protokol. Kalau jika terdapat komplikasi, anak harus dirawat di fasilitas kesehatan untuk stabilisasi gizi dan pengobatan infeksi. Pencegahannya sendiri itu termasuk ada ketahanan pangan keluarga, edukasi pemberian makan saat sakit, dan pemantauan berat badan rutin di posyandu. Jadi teman-teman, apa sih keterkaitan ketiga penyakit ini? Jadi anemia, stunting, dan wasting itu saling berkaitan. Anemia dapat memperparah pertumbuhan yang terhambat. Anak yang wasting lebih rentan sakit dan dapat berakhir stunting. Karena itu intervensi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan gizi ibu dan anak, peningkatan sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Jadi masalah gizi teman-teman bukan hanya urusan tenaga kesehatan, tetapi itu juga tanggung jawab kita semua. Jadi sekian video penjelasan saya. Terima kasih.